Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Dewi Nuryanti, semester 4C PAI. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan Pengajaran PAI, dosen pengampu Bapak Yusuf Ridwan MPD MM. 1. Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswa-siswinya. Juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Jelaskan dan analisislah pernyataan di bawah ini. A. Mengapa pembelajaran perlu perencanaan? B. Apa yang menjadi dasar atau landasan perencanaan pembelajaran PAI? C. Bagaimana cara merencanakan pembelajaran? Jawaban poin A. Pembelajaran perlu perencanaan, karena perencanaan pembelajaran mencangkup kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan, atau materi atau bahan apa yang disampaikan, bagaimana cara menyampaikan bahan, serta media atau alat apa yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian, perencanaan pembelajaran tersebut dapat menjadi manfaat yang diantaranya yaitu untuk 1. Pembelajaran lebih sistematis, 2. Memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa, 3. Memudahkan penyampaian materi, 4. Pengatur pola pembelajaran, dan kelima, menghemat waktu dan tenaga. Jawaban poin B. Dasar atau landasan perencanaan pembelajaran PAI yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, dan perundang-undangan yang berlaku. Jawaban poin C yaitu cara merencanakan pembelajaran yang pertama dengan melakukan analisis kemampuan awal siswa, yang kedua merumuskan tujuan khusus, yang ketiga pengembangan standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang keempat mengembangkan materi pembelajaran, yang kelima mengembangkan strategi pembelajaran, yang keenam menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, yang ketujuh mengembangkan media pembelajaran, dan yang kedelapan mengembangkan penilaian pembelajaran. 2. Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah belum terlaksana secara optimal. Akan tetapi, dengan upaya serius untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan agama Islam bisa dilaksanakan secara bersamaan di sekolah. Hanya sebagian kecil saja sekolah yang mampu melakukan perubahan-perubahan dengan melakukan berbagai inovasi melalui perencanaan pembelajaran PAI yang profesional. Jelaskan upaya-upaya atau langkah-langkah apa saja dalam perencanaan pembelajaran PAI. Jelaskan menurut argumentasi Anda. Jawabannya, guru mempersiapkan segala hal yang berkenaan dengan proses pembelajaran di kelas. Persiapan pembelajaran di kelas secara umum dirumuskan melalui Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Dalam menyusun RPP, hal yang dilakukan yang pertama yaitu menentukan tujuan pengajaran pendidikan Islam, yang kedua menentukan materi pengajaran atau bahan ajar, yang ketiga menentukan pendekatan dan metode mengajar yang disesuaikan dengan keadaan peserta didik, yang keempat menentukan media pengajaran, yang kelima evaluasi pembelajaran. 3. Pembelajaran tak pernah lepas dari instrumen pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Jelaskan dengan komprehensif pernyataan di bawah ini. A. Apakah yang Anda ketahui tentang instrumen pembelajaran? B. Apa saja bentuk-bentuk instrumen pembelajaran? C. Bagaimana analisis instrumen pembelajaran? D. Bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar? Jawaban poin A. Instrumen pembelajaran. Instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek, ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa, faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar siswa, keberhasilan proses belajar mengajar guru, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Jawaban poin B. Bentuk-bentuk instrumen pembelajaran. 1. Silabus. 2. Program tahunan. 3. Program semester. 4. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. 5. Kalender akademik. 6. Absen. 7. Jurnal catatan perilaku siswa. 8. Penilaian evaluasi berupa tes dan non-tes. Jawaban poin C. Analisis instrumen pembelajaran. Instrumen pembelajaran dibuat dengan lengkap agar bisa dijadikan referensi dalam merancang, melaksanakan, hingga mengevaluasi suatu pembelajaran yang matang.
Instrumen pembelajaran harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, instrumen pembelajaran dibuat sesuai dengan standar proses. Yang kedua, dibuat dengan memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, seluruh kompetensi yang ada dalam kurikulum harus dapat dicapai dengan penetapan alokasi waktu. Yang keempat, semua komponen dalam instrumen pembelajaran saling berkaitan. Yang kelima, mudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Jawaban poin D. Cara mengevaluasi hasil belajar. 1. Menyusun rencana evaluasi hasil belajar. 2. Menghimpun data. 3. Melakukan verifikasi data. 4. Mengolah data dan menganalisis data. 5. Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. 6. Tindak lanjut hasil evaluasi. Soal nomor 4. Jelaskan unsur-unsur yang menentukan kualitas pembelajaran PAI di sekolah atau di madrasah sehingga pembelajaran tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Jawabannya, A. Kompetensi guru, yaitu latar pendidikan PAI yang memahami materi atau bahan ajar PAI. B. Karakteristik kelas, yaitu banyak sedikitnya jumlah peserta didik, suasana belajar yang demokratis, fasilitas dan sumber belajar yang tersedia. C. Karakteristik sekolah, yaitu tata tertib sekolah, media pembelajaran yang dimiliki, letak geografis sekolah, lingkungan sekolah, estetika dan etika dalam arti sekolah memberikan perasaan nyaman, kepuasan peserta didik, bersih, rapih, dan memberikan inspirasi. Soal nomor 5. Bagaimana kaitan hubungan antara strategi, materi, dan tujuan pembelajaran? Jawabannya, strategi pembelajaran pada dasarnya adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan pembelajaran, terdiri dari metode, teknik, dan prosedur yang mampu menjamin peserta didik benar-benar akan dapat mencapai tujuan akhir kegiatan pembelajaran. Jadi, dapat dikatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan metode pembelajaran adalah bagian dari strategi pembelajaran. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.